tampil beda. Opini obrolan pagi ini kita mengambil topik bagaimana kelanjutan OTT KPK yang ada di Madinah. Jadi di awal bulan Juni lalu ya, kita masyarakat Sumatera Utara dikagetkan lah dengan adanya OTT KPK di Madinah. Itu kalau nggak salah tanggal 6 Juni 2025. Yang melibatkan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Bapak Topan Ginting yang dinyatakan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Karena dengar bisik-bisik di lapangan, itu kan sebenarnya ada 6 orang ya yang diamankan KPK saat OTT yang berlangsung. Tapi kenapa cuma 5 orang nih yang dijadikan tersangka? Kira-kira 1 orang lagi kemana? Dan siapakah gerangan 1 orang tersebut ya? Sekarang ini di berbagai media muncul bantahan tentang orang atau sosok yang diduga ikut terciduk yang diamankan pada saat OTT KPK berlangsung. Sementara itu, Bapak Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam pernyataannya mengatakan siap untuk dipanggil dan diperiksa KPK dan malah menanyakan apakah suratnya sudah dikirim KPK atau belum. Nah, menurut KPK dugaan yang menjadi objek korupsi itu adalah proyek pembangunan infrastruktur jalan, yakni reseparasi jalan nasional ya, dan pembangunan jalan provinsi dengan total anggaran itu senilai 231,8 M rupiah. Jadi masyarakat Sumatera Utara tentunya sedang menanti apakah proses penyidikan KPK terkait OTT ini apakah hanya berhenti di 5 orang saja yang sudah dijadikan tersangka atau nantinya itu akan menyasar kepada sosok lainnya sebagai orang yang memberi arahan atau perintah kepada Kadis PUPR Topan Ginting agar PT Dalihan Natolu Group dapat menjadi pemenang tender ya untuk proyek ini, dan sosok tersebut ikut menikmati uang suap yang besar tadi sebanyak 46 M katanya. Nah, ini kita akan bicarakan masalah ini tentunya bersama tamu yang sudah hadir menjadi narasumber kita di Opini untuk pagi hari ini. Kita langsung kenalan dulu dengan narasumber kita, ada Bapak Insinyur Elfrenda Ananda, mantan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut, Forum Indonesia Transparansi Anggaran. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sudah mampir ke Radio Kardopa ya Pak ya. Iya, sama-sama. Seperti biasa juga ada produser kita, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi. Selamat pagi. Oke, Pak Peter seru nih kalau kita ngomongin tentang OTT kemarin ya. Ya, Pak Peter kayaknya menggebu-gebu nih. Seru dan akan nabrak jurang. Nabrak sana sini gitu ya. Karena kan penasaran 6 katanya yang ditangkap bisik-bisik nih, tapi kenapa 5 yang jadi tersangka gitu? Ya, Siapa di satu lagi? berbagai media, baik media mainstream ataupun media online, sudah ada bayang-bayang terhadap sosok itu. Ada bayang-bayang. Cuma tetap dibantah bahwa sosok itu bukan, katanya, orang yang ikut terciduk. Oleh karena itu ya kita fokus saja kepada kelanjutan OTT ini. Kelanjutan OTT yang 5 orang tersangka tadi ya. Selamat pagi Pak Elfanda. Iya, selamat pagi Pak Peter. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih sudah mampir ke Studio Kardopa. Iya. Ya. Tapi sedikit tanggapan Bapak terkait OTT kemarin gimana nih Pak? Kaget juga sih kita ya. Iya, kalau kaget kali sih Enggak. tidak. Oh, tidak. Kenapa? Karena memang banyak kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, kemudian Kejaksaan Negeri dan semacam tentang kasus-kasus korupsi Sumatera Utara. Nah, kalau kemudian kasus yang menimpa Topan ini kan sebenarnya rentetan begitu banyaknya pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan. Nah, ini yang sebenarnya memang banyak desas-desus yang memang patut ini dicurigakan begitu banyaknya pekerjaan, kemudian ada juga story yang punya banyak masalah. Nah, itu yang kemudian membuat kita tidak terlalu terkejut. Cuman karena expose-nya begitu besar dan semacam ini yang membuat kemudian berita ini semakin banyak dilihat orang, kemudian karena ini menyasar menantu mantan presiden Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi
opininya semakin meluas Ya. gitu. Opini masyarakat juga menyatakan kalau Pak Topan ini adalah anak emasnya Pak Gupsu. Kalau dari sisi sisi jabatan ya, kita tahu persis memang tidak ada semudah itu. Oke. Proses jenjang jabatan yang begitu cepat, begitu dipercaya. Nah kemudian banyak catatan-catatan yang kita lihat, dipercaya mengawasi proyek di Medan ya, waktu di Medan mengawasi proyek multi years, kemudian menjabat PJ Sekda, itu bukan sesuatu yang gampang bagi ASN ya. Nah tentunya ada sesuatu yang membuat begitu cepatnya naik, kemudian menjadi orang penting di dekat kepala daerah. Oke, ada sesuatu tanda kutip Ya. nih Pak. Jadi berarti Pak Elvanda dengan munculnya Pak Topan ini di jajaran Pemko Medan dan kemudian naik ke Pemprov Sul, Pemprov ini Sul. menjadi bagian dari lompatan karir. Iya, kalau kita lihat itu bagian daripada bisa karir yang di karbit cepat gitu kan. Nah, bisa jadi memang sesuatu yang memang ada yang cocok ya dengan kepala daerahnya gitu. Jadi berarti bisa dikatakan satu paket lah ya antara kadis dengan orang yang mengangkat sehingga bisa duduk di PUPR Sumut. Ya, kalau dari sisi organisasi pasti ya, tapi kalau dari pernyataan KPK tentunya dia tidak seperti itu pandangannya. Nah, begitu. Jadi Pak Elvanda, ini kasus OTT di Madinah ini apakah murni penegakan hukum atau ada Ada motif lain, motif motif lain. tersendiri gitu Pak. Ya, kalau dari sisi OTT-nya, kemudian prakteknya tentunya ada kasus korupsi yang terjadi sehingga dilakukan OTT oleh KPK. Nah, ini kasus jalan nasional dan jalan provinsi. Nah, dengan nilai 231,8 miliar. Nah, kasus ini kan tentunya pertama menjadi membuka mata kita bahwasanya menguatkan praktek-praktek korupsi di infrastruktur. Benar. Ada fee, ada menggiring proyek macam-macam. Nah, kalau dulu kita mendengar ada kasus-kasus ini kan semakin membuat terang benderang bahwasanya praktek itu mainnya seperti itu gitu. Nah, kemudian ada tersangka, nah kemudian modusnya gimana, kemudian kita lihat ada model e-katalog, tapi kemudian ini kan prinsipnya e-katalog ini digital ya, tidak digital. boleh ketemu sama vendor, ketemu sama ini kan, nah kemudian prinsipnya lebih tertutup, dia tidak itu lebih terbuka gitu dalam artian sistemnya gitu, tapi menggunakan elektronik gitu kan. Nah, intinya kan membatasi ruang ya, tetapi pada praktiknya ternyata ini juga punya banyak kelemahan. Kita bisa lihat dalam kasus ini, bisa dia digiring proyek itu, bahkan bisa ikut dalam peninjauan yang proyek akan mau dilelang, yang akan mau dikerjakan. Ini kan sesuatu yang praktek selama ini kita duga-duga, tapi kan ini bisa dibuktikan di dalamnya. Oke. Iya. Kita mau angkat telepon gimana nih Pak? Oke, kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Baik. Selamat pagi Kardopa. Selamat pagi Kardopa, Opini. Kardopa, Hmm? berada di Medan. Iya, kenapa tersendat-sendat? Karena ada orang eksternal situ, jadi agak gugup sedikit. Silakan Pak Joba. Ya, selamat pagi Bapak Pak Elvanda sama Pak Peter. ya. Ini sudah sebulan ya. Ya, Sebulan ya. Hampir lah. sudah lebih pun Ya. tanggal 6 Oh, kan? iya Ini sekarang udah udah oke. tanggal Sekarang udah tanggal 11. ya, Tapi rasanya masih gitu-gitu aja ya. jalan di Ya. tempat. Masih katanya masih proses, tapi prosesnya sampai mana kita juga belum tahu nih. Ya, karena ada orang hebat situ. Mungkin ya.
Kalau tadi Joba mungkin udah lama di proses itu. Langsung Joba yang cepat. melakukan. Cepat, iya kan? Nah, jadi kita mengharapkan agar KPK bisa bertindak dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Oke. Nah, bulu jangan dipandang lama-lama bulu itu, nanti lah bisa berubah pikiran nanti, tanpa pandang bulu. Kita ingat Presiden SBY kan? Ya. Presiden SBY waktu itu besan itu berarti mertua anaknya kan? Itu juga ditangkap KPK karena ada satu masalah, Ya. dan oleh KPK besan itu dipenjarakan. Oke. Ini luar biasa SBY ini. Dia tidak campur. Kalau SBY mau campur, itu aman itu menurut apa itu besannya itu. Walaupun undang-undang KPK waktu itu belum terubah ya oleh Jokowi, ya kan? Undang-undang KPK yang dirubah Jokowi itu kan akhirnya KPK di bawah presiden langsung. Kalau zaman SBY dulu nggak gitu kali. Jadi Pak Joba keinginannya bagaimana sebenarnya untuk KPK ini? Keinginannya agar supaya KPK bertindak sama sekarang ini seperti KPK zamannya SBY di bawah kepimpinan Antasari. Antasari nggak pandang bulu dia, walaupun besan presiden kipas masuk penjara. Nah, ini juga walaupun mantan menantu presiden empat juga kalau memang salah. Kalau nggak salah jangan. Jadi kita sangat merindukan KPK seperti zamannya SBY yang di bawah kepemimpinan Antasari, ya kan? Ya. Itulah Pak Peter, harapan kami, harapan kita semua agar jangan ya, karena mantan menantu presiden ini mempengaruhi kinerja KPK. Oke. Ya kan? Ya. Contohlah KPK zamannya Pak SBY. Walaupun besannya nggak peduli, KPK tetap diproses dan dipenjarakan. Ini juga kalau memang salah, proses dan dipenjarakan. Ya. Apa bedanya? Zaman Presiden SBY sama zaman Presiden Prabowo. Harus sama dong. Oke. Tapi menurut Pak Joba dari pembicaraannya kayaknya yakin banget kalau beliau terlibat gitu ya. Ya, kita mudah mungkin gitu karena kan itu kan anak emasnya, anak sayangannya itu. Oke, baik. Ya kan? Ya. Oke lah, kita serahkan KPK bisa bekerja. Ya. Baiklah, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Joba. Ya. Ini harapan kita semua lah ya, KPK bisa bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu gitu ya Pak ya. Namanya proses hukum kan? Ya. Bukan ada yang dikecualikan. Ya. Di mata hukum semuanya sama. Semuanya sama sebenarnya. Sebenarnya. Ya, sebenarnya. Cuma praktik di lapangan. Praktek di lapangan tidak sebenarnya. Ya. Nah, ini gimana menurut Bapak? Pak Irfanda, tentang Pak Joba tadi? Iya, saya sepakat dengan Pak Joba. Nah, ada kekhawatiran dari Bapak soal bagaimana KPK menangani persoalan OTT ini. Nah, saya sepakat ada kecemasan, ada keraguan di dalam KPK menangani ini. Apalagi melihat latar belakang anak buahnya gubernur kita ini kan banyak ini track recordnya untuk urusan ini gitu kan. Benar, dari mulai penyeludupan ini yang diungkap mendiang Faisal Basri. Kemudian kasus Gubernur Maluku Utara ya, Nah, kemudian kemudian kasus Lampu Pocong. Nah, ini kan latar belakang persoalan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Benar. Nah, ini yang memang kekhawatiran Bapak ini sama dengan kekhawatiran kita. Nah, artinya hukum tidak mampu menyentuh oligarki kekuasaan. Nah, ini yang kekhawatiran kita sebagai masyarakat itu adalah hal yang wajar karena praktek-praktek hukum ini yang sebenarnya menjadi wibawa pemerintahan. Nah, kalau wibawa pemerintahan ini runtuh karena
memainkan hukum atas kepentingan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi bencana ya sebenarnya bagi kepercayaan publik kepada pemerintah, dan ini berdampak kepada berbagai macam persoalan lainnya nantinya. Saya pikir itu apa yang saya tangkap dari Bapak. Tapi intinya saya juga sama meragukan ini, bahkan banyak kalau kita lihat di media-media YouTube segala macam ini justru kita lihat adalah bagian membersihkan macam-macam ininya kan. Ada keyakinan ini tidak akan menyentuh kepala daerah yang menjadi bosnya Topan ini gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dibuktikan oleh KPK bahwasanya mereka tidak seperti itu. Ya. Harus bisa membuktikan ke masyarakat ya Pak ya. Iya. Artinya KPK tidak seperti itu. Iya. Kan seperti apa Pak? Iya, sekarang kan kita bisa lihat bagaimana waktu mendiang Faisal Basri itu kan sudah lama data itu diperoleh dan data itu diungkap. Nah, kemudian tidak bisa menyentuh orang yang diungkap itu, ada 2 orang kan. Nah, yang satu menteri, satu lagi menantu kan. Nah, ini yang tidak bisa terungkap, padahal data itu sumbernya dari KPK juga gitu. Nah, itu satu hal yang Kemudian kasus Gubernur Maluku Utara yang kemudian tidak bisa juga tersentuh kan. Nah, kemudian kasus lampu pocong. Nah, dalam kasus lampu pocong kita kan sudah karena kita orang Medan, kita tahu persis semua persoalannya. Persoalannya bagaimana kemudian kasus itu dibersihkan, kemudian diselamatkan oleh upaya-upaya untuk yang katanya misalnya sudah dikembalikan ya dana. Iya, misalnya mengembalikan, dan kemudian penagihnya digunakan institusi kejaksaan. Nah, kemudian untuk mengklarifikasi supaya proyek itu justifikasinya bermasalah, dipakailah BPK gitu kan. Padahal kalau kita telusurin apakah ada praktek hukum di dalamnya, bagaimana misalnya proyek itu dibayar sampai udah mau termin terakhir tiba-tiba gagal. Tentunya di mana fungsi evaluasi termin per termin pembayaran. Nah, ini yang sebenarnya tidak lazim dari sisi praktek pengadaan ini pekerjaan. Nah, ini yang kita lihat dari dari kasus latar belakang yang begitu panjang. Nah, kemudian kepercayaan masyarakat yang kemudian menurun dari berbagai hasil riset dan survei yang ada soal institusi KPK ini. Nah, kalau kita mau lihat lagi belakangan ini ada berapa sih kasus yang ditangani KPK? Baru kasus Hasto ya yang ada. Nah, Sekjen PDIP, kasus-kasus lain nggak ada. Padahal begitu banyaknya kasus. Banyak kasus. Nah, di mana KPK selama ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Padahal KPK itu terkenal dengan OTT-nya kan. Nah, tapi kemudian ada yang melarang jangan OTT, lebih baik mencegah gitu. Ini kan yang upaya-upaya dilakukan. Padahal namanya saja pemberantasan bukan pencegahan kan. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan Komisi Pencegahan Korupsi gitu kan. Nah, ya kita sepakat bahwa saya pencegahan dilakukan juga, tapi lembaga ini memang justru untuk pemberantasan bukan pencegahan. Kalau tidak dirubah saja kepanjangannya jadi pencegahan korupsi. Jadi sejalan dengan situasi saat ini gitu. Pak Elvanda, apakah memang karena ada Dewan Pengawas yang saat ini sedang juga menyoroti internal KPK itu, sehingga terbitlah yang dikatakan pelemahan KPK itu? Iya, jadi kalau di era Presiden Jokowi memang disitulah titik mundurnya KPK ini sejak perubahan undang-undang itu. Ada Dewan Pengawas, kemudian struktur pegawai itu dijadikan ASN dan segala macam, sehingga ketergantungan sama eksekutif kuat, kemudian di bawah presiden. Ini kan kemudian menjadi titik balik mundur untuk KPK sendiri. Nah, kita bisa lihat dari
perjalanannya juga banyak proses-proses seleksi yang kemudian kita lihat banyak tidak terbukaan dan macam-macam. Nah, padahal ini yang sebenarnya harus diperbaikin. Nah, tapi karena dengan adanya kebijakan undang-undang tentang KPK yang baru ini, memang itu yang titik lemahnya di situ. Iya. Karena memang tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK, ke polisi sudah mulai jauh turun banget. Di bawah polisi dan di bawah kejaksaan. Posisi KPK kan. Nah, kalau di berbagai survei dan berbagai penelitian lainnya. Kita terima satu dulu sebelum kita break ya Pak. Selamat pagi Kardopa. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kuswanto ya. Assalamualaikum Bang Peter, Mbak Desi. Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita mengingat dan melihat sejarah KPK ini, di era Pak SBY kita lihat KPK ini tidak tidur, kan gitu. Siapapun ditebas, begitu kan. Mungkin kalau melihat pengalaman di era Pak SBY itu, besannya sendiri pun dijeratkan gitu kan. Ya. Baik besan maupun ketumnya sendiri kan gitu. Kalau nggak salah ya di masa beliau itu ya, komputer ya. Ya. Siapa ya? Anas Urbaningrum ya. Ya. Nah, jadi kalau di periode yang setelah beliau ini, kita lihat KPK memang lebih banyak tidur. Apalagi di akhir-akhir periode kemarin kan gitu kan. Ya. Lebih banyak ya tutup matanya kan gitu, nggak ada. Nah, jadi kita minta di masa Pak Presiden Prabowo ini, betul-betul lah hukum itu ditebas habis. Kalau memang ya kita contohkan di daerah kita sendiri saja kan gitu kan, yang sedang tersandung kasus kan begitu. Ya. Kalau memang itu ada terbukti bersalah oleh hasil pemeriksaan KPK, ya publikasikan saja kan gitu kan, bersalah gitu. Jangan lagi kalaupun memang tidak kan gitu kan. Jadi ya harus kita tidak bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Artinya publik tidak bertanya-tanya sampai sejauh mana hasil proses perkembangan kasusnya kan begitu. Oke. Nah, kita nggak usah lagi menunggu-nunggu kan gitu kan. Ya. Kalau memang sudah selesai hasil ya udah diumumkan kan gitu kan. Kalau memang tangkap, proses, adili kan gitu. Nah, itu mungkin itu saja Mbak Desi. Oke. Bagus. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kuswanto. Ya, Jangan kita ragu break dulu, ya. Jangan ragu kata Pak Kuswanto. Kalau memang bersalah ya udah tetapkan sebagai kalau memang bersalah gitu ya. Jangan ditutup-tutupin. Supaya kita juga nggak bertanya-tanya nih sampai mana prosesnya. Nanti kita akan lanjut lagi pendengar Kardopa untuk opini di obrolan pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Stay tuned. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kita kembali lagi pendengar Kardopa, masih di opini untuk pagi hari ini, masih bersama Pak Elvenda Ananda dan juga Pak Peter Manopo ya. Masih di topik kita bagaimana kelanjutan kasus OTT KPK. Udah sampai mana? Ya. Pak Elvenda, kalau kita cermati apa yang dikatakan oleh KPK, bahwasanya mereka akan menggunakan sistem yang namanya follow the money. Follow the money. Berarti ada uang di dalam itu yang mereka selusuri. Iya. Apakah akan berujung kepada orang lain? Kan itu jadi pertanyaan. Atau akan ada tersangka lain terhadap kasus ini? Gimana kira-kira? Gimana nih? Atau angkat telepon dulu? Ya. Oke, Kardopa selamat pagi. Opini Kardopa. Udah tampil beda. Oke, langsung aja Pak Martauli. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak narasumber dan Pak Peter. Salam sehat. Waalaikumsalam. Itu juga. Iya. Pak Martauli di Sibolga ya. Ya, Bapak. Oke. Ingin ikut nimbrung. Silakan. Iya, Pak narasumber siapa tadi? Pak Elvenda Ananda.
Iya, Pak Elpenda sebagai pengamat transparansi anggaran ya. Kalau kita lihat memang pada perkembangannya secara nasional memang pengungkapan kasus korupsi ini memang nggak pernah berhenti Pak ya. Iya. Dilakukan oleh penegak hukum kita, terus janji-janji kepala daerah kita dulu, ya rakyat tidak miskin, sakit, bodoh, kita tegakkan hukum. Sebenarnya itu jangan jadi klise aja ya, janji-janji mereka itu. Kalau memang itu betul, untuk kedepannya fakta integritas itu harus bisa dibuktikan gitu dalam kontrak mereka nanti jadi pejabat gitu kan. Kalau kita tahu kan, ini kan nggak jauh-jauh dari kondisi kita pada saat pemilu kemarin ya, balas budi terhadap tim sukses, apalagi partai birokrasi kan ada istilah itu ya, yang petahana nanti kalau saya nanti silahkan pilih, walaupun dia tersembunyi tapi bisa dirasakan dalam bagian apa itu. Jadi di birokrasi sendiri yang plat merah kita juga udah digoyang ini Pak ya, sebagai karyawannya Pemda gitu ya, baik presiden mau apa, karena harus ini gitu, saya nggak tahu lah apakah ini tidak kita lihat tapi dapat kita rasakan ya. Tapi apapun niatnya Pak Elpenda ya, Pak Peter, kita nggak pernah jenuh ya, capek ya gitu kan, mengingatkan bahwasanya mereka itu hanya amanah ya, pelayan masyarakat. Mereka itu melayani, bukan dilayani. Yang dilayani itu rakyat. Karena rakyat ini kan sudah bayar pajak ke negara kan, dan digunakanlah dengan baik pajak itu ketika mereka kerja untuk pembangunan jalan PUPR, perumahan. Ya jangan ada kong kali kong. Kalau betul memang kita sudah migrasi ke digitalisasi gitu kan. Artinya ya KPK dalam hal ini atau penegak hukum ya, saya nggak tahu kalau udah KPK dilemahkan begini, apakah masih berharap mereka kembali seperti setajam dulu ya. Tapi usulan kita begini, Pak narasumber ya, bisa nggak kita tuntut ke MK gitu ya, supaya undang-undang tentang profesi KPK itu dikembalikan ke awal gitu. Iya kan, kenapa tidak? Artinya nggak tahu kita oknum mana DPR kah yang membuat ini lumpuh, mereka tidak tajam bekerja dengan meng-ASN-kan dan menghapus OTT dan sebagainya. Tapi kan apapun kata DPR, kalau kita bilang masyarakat, DPR itu kan bukan Dewan Perwakilan Pejabat. Ya kan? Tapi Dewan Perwakilan Rakyat kita. Iya, yang bayar pajak kan begitu. Itu pelayan. Mereka itu hamba lah, namanya abdi negara itu hamba. Ya hamba itu kalau di Jogja itu kan abdi dalam. Nah, jadi dia menghamba kepada kita rakyat ini sebagai raja gitu ya, dengan keuangan negara atau daerah yang apakah bisa begitu kita gugat ke MK gitu. Jadi itu satu dulu. Yang kedua, saya nggak tahu apakah ini situasi penangkapan oleh Kejaksaan ini mulai menunjukkan bahwasanya ternyata Kejagung sudah mulai gencar-gencarnya nih melakukan penangkapan, bahkan sampai triliunan dia, kasus mana itu yang secara negara nasional ya, pengembalian kerugian. Betul, kasus-kasus tambang, kasus-kasus itu. Apakah memang Kejaksaan Agung kan biasa kan ada di kabupaten kota, kok nggak salah keperadilannya ya, bisa nggak segercap itu, gerak cepat itu gitu. Kalau memang kita pengen SOP-nya itu dikuatkan. Tapi kalau tidak ya KPK kan berapa lah kemampuan sumber daya manusianya sama perangkat forensiknya kan. Gitu kan. Baiklah. Artinya itu secara SDM manusia. Terus secara yang ketiga ini Pak, saya nggak tahu kalau kita tetap ingatkan para pejabat, para elit gitu ya. Undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset itu gimana ya kalau hukuman mati sama koruptor? Karena kan kalau sudah namanya korupsi itu kan sama dengan kejahatan luar biasa ya. Overloading overcrime, korupsi, narkoba, ya kan? Ini bisa nggak kita DPR menggolkan ini atau peraturan presiden lah pengganti undang-undang? Oke, kalau nggak mau DPR, MPR, DPD, saya presiden pasang badan di situ. Saya bikin perpres perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nggak usah pakai undang-undang yang di DPR. Karena apa mau kita bilang? Lingkaran setan semua ini dari partai politik kan yang kasih tiket ke kepala daerah. Jadi menurut Pak Martauli, presiden hendak mengeluarkan perpu ya? Perpu tentang perampasan aset dan pembuktian terbalik. Maksudnya kita pancing itu cek ombaknya dulu. Siapa yang nggak senang di situ? Biar kita tahu, ternyata ini DPR ini yang teriak nggak setuju. Tahun depan jangan pilih dia. Kan gampang kita mengecek manusia-manusia yang yang sembunyi di balik ini kan.
yang banyak undang-undang di DPR ini gitu. Bisa nggak? Jadi saya minta petunjuk 2-3 hal ini Pak narasumber. Apakah niat ini bisa kita aksi nyatakan atau hanya sekedar omon-omon atau hanya mimpi halusinasi? Kalau memang itu ya marilah silakanlah kita nikmati dengan seperti ini kan, karena segala sesuatu undang-undang itu kan bukan kitab suci kan bisa direvisi, bisa dikuatkan kembali kan, itu bisa. Itu kan hak kita masyarakat kalau memang kita menginginkan presiden turun tangan. Demikian Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa juga kita mau ingetin bahwa pendengar Kardopa yang mau gabung boleh ya di 4521350 atau WhatsApp-nya 0852900940. Bisa juga saksikan untuk talkshow kita pagi hari ini di Opini live Facebook di Facebook Kardopa 994 FM. Nah, ini gimana Pak Elpanda dan Pak Peter menyikapi? Sebelum dijawab tentang Pak Martauli tadi. Ya. Tadi saya mengatakan ada kegiatan KPK yang menyangkut follow the money. Itu bersama PPATK. Tapi informasi terakhir, pada saat KPK melakukan penggeledahan di rumah di RUT PT DNG itu, ada temuan baru. Nah, apakah temuan baru ini akan menyasar kepada orang lain, Pak Elvanda? Iya, jadi sebenarnya follow the money itu kan sebenarnya mekanisme penelusuran. Nah, sebenarnya kan sistem itu bisa dikembangkan untuk mengejar target-target yang lain gitu kan. Nah, sebenarnya itu kalau periode yang lalu efektif. Nah, bisa menelusuri sejauh mana aliran uang dan semacam, sejauh mana jaringan yang terlibat dan macam-macam. Nah, harusnya secara efektif itu akan bermanfaat dan bisa mengembangkan sejauh mana kasus itu. Ini, Iya, apalagi sekarang digitalisasi cukup bisa melacak semua itu. Jadi dari sistem sebenarnya tidak ada alasan tidak bisa gitu kan. Nah, itu yang terjadi kalau dari sisi follow the money. Nah, kalau dari pertanyaan Pak Martauli dari soal undang-undang tentang KPK itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah berapa kali Pak cuman kandas di tangan MK. Nah, apakah memang ada kekurangan ini materi gugatan dan segala macam, kita tidak begitu paham, tapi yang jelas itu sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Nah, kemudian soal tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, tentu fungsi dan hakikat anggaran dari pajak yang kita bayarkan untuk melayani sebenarnya. Nah, tapi pada prakteknya kita bisa lihat bagaimana pengelolaan keuangan yang sebenarnya harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Ya, pada praktek OTT ini kita bisa lihat bagaimana nilai proyek jalan itu akan tergerus gara-gara praktik fee kan. Nah, bagaimana kemudian kualitas yang diharapkan kalau ada pada debat kandidat pilkada yang mengatakan masuk sumur kejedot kepalanya, inilah dia prakteknya. Nah, ya jalannya begini kan di korupsi. Nah, ya begitu dia Apakah kemudian dananya tidak ada? Bukan tidak ada, ya itu kita dananya lihat. Ada, cuman kesana kemari dananya. Iya, dananya memang tidak tidak berlimpah-limpah, tetapi ada, bukan tidak ada. Nah, tetapi kalau sudah dilakukan untuk pembayaran fee untuk segala macam, nah ini kemudian kualitas jalannya buat masyarakat masuk sumur kejedot gitu. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan waktu debat kandidat kemarin. Nah, ini kan juga berdasarkan laporan masyarakat daerah sana ya Pak, soal jalan-jalan ini yang katanya nggak bener, nggak yang dibenerin tapi nggak bagus gitu hasilnya. Kualitasnya. Ya, kalau laporan masyarakat sebenarnya ya saya pikir kalau mau ke KPK segala macam itu
kalau dikumpulin udah nggak muat itu gedung Iya, sebenarnya kalau benar. mau jujur kan. Kalau mau jujur ya, Nah, Pak, ya. kalau mau jujur, tetapi kan sebenarnya bukan itu yang menjadi esensi sebenarnya. Sebenarnya adalah bagaimana KPK bertanggung jawab terhadap fungsi mereka dalam penegakan dan penindakan. Jangan menjadi lembaga yang melakukan pencegahan terus-menerus. Nah, ini yang sebenarnya rohnya sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu semangatnya penindakan karena bukan berarti mengabaikan pencegahan, tapi kan kelihatannya sekarang ini sepi dengan kasus-kasus kalau di yang terungkap yang di KPK ya kasus lama dan muatannya juga politis kan kalau terhadap Sekjen PDIP itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya publik, di mana KPK setelah sekian lama ada. Kenapa baru sekarang gitu? Nah, artinya kasus-kasus yang ditangani nggak muncul. Nah, ini yang menjadi tanda tanya publik dari sisi tugas dan yang harus dilakukan KPK. KPK sendiri. Tapi gimana Jadi, kalau berarti Pak Elvanda terpulang kepada KPK ya? Oke. Apakah tindak lanjutnya terhadap OTT ini Apakah bisa cuma berhenti? dilakukan? Atau cuma omon-omon aja? Omon-omon aja. Atau penyelidikannya cuma berhenti di 5 orang tadi aja gitu. Iya. Yang 1 orang di mana? Siapa? Iya, sebenarnya kan harus ada prinsip transparansi ya. Iya, transparansi. Keterbukaan bagi penanganan kasus ini. KPK juga tidak boleh kemudian sembunyi terhadap misalnya yang di OTT sekian orang, 5 tersangka, 1 ternyata tidak gitu macam. Ini kan harusnya diungkap. Ya. Nah, kemudian soal bagaimana penanganan korupsinya, harapan Bapak ini yang dari Sibolga tadi. Sibolga Pak tadi. Wartauli. Ya, sebenarnya sejarah kan sudah membuktikan bagaimana kuatnya praktek korupsi di era sebelum reformasi itu kan akan mengalami titik kulminasi, kemudian akan menjadi kemarahan publik gitu kan. Nah, ini jangan sampai kemudian kasus itu terjadi lagi. Nah, ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara, evaluasi yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita tahu persis misalnya kalau soal jejak rekam segala macam itu waktu untuk mengganti Undang-Undang KPK kemarin itu jelas kok siapa saja, fraksi mana saja itu dia ada jejak rekamnya, tapi karena praktek politik uang begitu kencang itu waktu saat mau pemilu itu hilang semua. Ini yang lebih yang menjadi PR bagi bangsa ini ya. Ini yang harusnya menjadi PR kita bersama untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan terus-menerus. Oke. Ya, Kita jadi terima satu bagaimana penelpon, dengan Pak? masyarakat, Pak Elvanda? Kan masyarakat dirugikan Ya. terkait dengan kasus korupsi ini. Sementara masyarakat berharap supaya KPK itu unjuk gigi. Apakah perlu kita kirim bunga lagi ke KPK? Oh iya. Kayak kemarin rame itu papan bunga. Ucapan selamat. Iya, saya pikir kalau kita menelusuri baik itu media sosial, kemudian ungkapan-ungkapan masyarakat, ini kan sebenarnya pesan dari masyarakat terhadap para pemimpin agar lebih arif, lebih bijaksana dan merespon yang diharapkan publik Masyarakat. gitu kan. Harusnya itu ditindaklanjuti. Nah, jadi bukan sekedar hanya pernyataan akan mengejar ke Antartika dan segala macam, tapi kan harus mewujudkannya. Iya, Nah, benar. kita tahu ada kasus-kasus besar yang diungkap oleh kejaksaan. Iya, tunjukkan juga KPK jangan mau ketinggalan. Benar. Jadi ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi KPK. Jadi jangan jadi alat ya bagi kekuasaan untuk menangani persoalan-persoalan mereka gitu. Oke, satu penelpon terakhir ya, kita terima dulu karena Pak. Oke. Tutup, silakan 4521 350 dari tadi berdiri, mohon maaf. Kalau tidak ada lagi kita akan tutup line teleponnya. Tapi balik lagi nih, sebenarnya apa ini kita angkat dulu. Kardopa pagi. Selamat pagi Desiko. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Peter, selamat pagi Pak. Pagi. Apa nih? Pak Elvenda. Narasumber Pak Elvenda ya. Mm-mm. Ini masalah OTT. OTT KPK. Mm-mm. Sebenarnya sebelum OTT kita harus membahas tentang ajas KPK dulu.
KPK ini sepertinya sekarang udah mati suri nih. Padahal dia mempunyai 6 ajas itu. Ya. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitasnya juga kan. Penting umumnya, profesionalitasnya, penghormatan terhadap asasi manusia. Ya. Nah, sekarang yang kita pertanyakan kepastian hukum itu di mana? Keterbukaannya itu di mana? Proporsionalitas itu di mana? Ya kan? Semua tidak ada. Kenapa? Karena dilemahkan sama Pak Jokowi sama KPK ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau KPK nih dari zamannya pertama kali tahun 2002 yang dipimpin oleh Pak Saifukur Rahman yang pertama kali itu ya. Yang keduanya Pak Antasari Azhar, yang ketiga itu Pak Abraham Samad, itu kan dasar-dasar. Mulailah OTT yang namanya Pak Agus Raharjo itu ketua KPK semasa itu. Itu mulai OTT. Nah, masuk yang kelima kurang lebih berapa tahu Pak April Bahuri kan? Ketua KPK nggak becus itu. Nah, yang keenam inilah mudah-mudahan nanti yang lebih becus lagi. Nah, jadi kalau Pak Prabowo selaku presiden yang maksudnya saya bekerja untuk rakyat bukan untuk kerabat, buktikan. Saya akan kerja untuk koruptor sampai ke Antartika. Jangan Antartika, antar kita saja. Nah, antar kita tuh masih ramai, Pak. Antartika jauh, antar kita saja, Pak. Yang dekat-dekat, Pak. Antartika jauh, antar kita aja dulu ya yang dekat ya. Antar kita saja, Pak. Jangan mainnya kita saja, Pak. Antar kita juga, Pak. Oke. Jadi kalau umpamanya itu sudah terwujud, Pak, insya Allah nanti semuanya bisa OTT. Masih banyak Pak, nih yang belum lagi apa ini. Nah, tolong dibuktikan Pak, aku ya pengamat hukum juga, pengamat dan sebagainya lah ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Ya, Pak Sofyan tadi terakhir ya. Ya, terakhir penelpon terakhir. Ya, Pak Elvanda, antar kita. Jangan ke Antartika, masih jauh. Antar kita ya dulu ini yang dekat. Ya, dekat-dekat kan kita sudah nampak. Ada OTT. Ya. Tapi orang masih bertanya, bagaimana kelanjutannya? Itu dia. Apakah akan menyasar pada orang lain? Gimana menurut Bapak ini, Pak Elvanda? Iya, ini sebenarnya harapan publik ya agar ini tuntas kasusnya. Nah, kemudian harapan publik juga jangan berhenti pada anak buah gitu kan. Nah, karena kan anak buah itu ada perintah gitu kan. Ada perintah pasti. Nah, soal pembuktian itu memang harus dibuktikan. Harus ada kerja keras dari KPK untuk membuktikan. Tapi tidak pula boleh kemudian menutupi gitu kan. Nah, seolah-olah ya kita dalami terus kemudian waktu dipancing-pancing wartawan ini. Nah, itu kelihatannya dari gestur tubuhnya mau mengelak gitu kan, itu kelihatan sekali. Nah, ini yang memang perlu jaga integritas KPK, jangan cuma dituntut kepada kepala daerah, tapi kalau kemudian integritas KPK juga dipertanyakan publik. Nah, banyak tadi penelpon yang juga sebenarnya was-was dan begitu ya, hampir semua penelpon sebenarnya kesimpulannya kan seperti itu, rasa kepercayaan kepada KPK itu menurun. Nah, kemudian kalau berbagai riset juga begitu. Sebenarnya ini yang menjadi kekhawatiran semua kita di masyarakat agar KPK ini kembalilah kepada tugas utamanya gitu kan, sesuai dengan bagaimana sejarahnya lahir dari tuntutan reformasi yang untuk pemberantasan korupsi. Ya, Pak Elvanda, kan kalau kita lihat undang-undang sekarang KPK itu kan di bawah presiden. Nah, berarti apakah perlu ada komando dari presiden? Ya, kalau dilihat dari struktur kan begitu. Nah, dia di bawah eksekutif. Nah, kemudian sebelum ada penindakan ada pengawas. Nah, kemudian ada mekanismenya. Nah, kan ini yang kemudian proses ini kemudian yang belakangan membuktikan KPK menjadi melempem kan. Nah, saya pikir ini yang kalau kita hubung-hubungkan antara bagaimana saktinya orang yang sudah punya catatan panjang bisa lepas terus-menerus, ini kan akan menambah catatan, wah ternyata luar biasa saktinya ini kan orang yang korupsi ini bisa lepas terus-menerus gitu kan. Nah, ini kemudian publik lalu harus percaya sama siapa lagi gitu kan, kalau begitu catatan panjang tidak pernah tersentuh kan, padahal fakta persidangan ada, fakta KPK ada, fakta di masyarakat juga ada. Nah, apalagi yang sebenarnya
kurangnya dari sisi apa? Iya, dan laporan-laporan masyarakat kan sudah masuk juga. Oh, banyak sekali. Banyak sekali kan. Iya. Ya, terakhir saya membaca berita beberapa hari yang lalu pihak DPRD Sumatera Utara mengunjungi revitalisasi Stadion Teladan. Karena di situ ada 70 M sumbangan dari Pemprov Su untuk melakukan renovasi itu. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Iya. Nah, itulah kasus-kasus yang kadang-kadang sudah nampak, tapi kok masih tertutup ya, atau ditutupi. Apa masalahnya? Iya. Ini yang kemudian menjadi apa ya? Apakah memang fungsi pengawasan Untuk menutupi? Bukan, fungsi pengawasan dari sisi dewan waktu itu lemah. Ini kan proyek Stadion Teladan kan bukan baru. Itu kan sudah berjalan berapa tahun gitu kan. Nah, di mana fungsi pengawasan waktu itu? Nah, apakah kemudian karena kekuasaan sangat kuat waktu itu terhadap penguasa Kota Medan yang dilindungi oleh kekuasaan di tingkat nasional, atau kemudian memang ya tidak mau peduli juga anggota dewannya terhadap apa yang terjadi. Nah, kita lihat kan di proses Medan ini kan fungsi kontrol sangat lemah terhadap wali kota Medan. Tidak ada yang kritis, tidak ada yang terdengar bagaimana memprotes persoalan-persoalan yang terjadi di Medan. Nah, juga sampai ke provinsi. Nah, kabarnya kalau kita baca di pemberitaan itu yang proyek yang kena OTT ini adalah bagian jatah ya dan aspirasi atau apa yang kemudian dialihkan ke proyek tersebut. Nah, tapi kemudian tidak pernah ada kemudian dewannya bersikap soal itu. Nah, saya baca di pemberitaan seperti itu. Nah, ini yang harusnya dipastikan dalam proses-proses penganggaran, akuntabilitas, kemudian perlu lebih diperdalam lagi atau ditingkatkan lagi pertanggungjawaban publiknya. Ya. Oke. Tapi ada inspektorat. Ya, inspektorat kan melapornya ke bos, ke dalam. Oke, baiklah. Berarti ada atasan, ada bos. Agak bingung nih kita ngomongin ini. Gimana lah ini, kita tinggal menunggu aja hasilnya dari KPK. Bisakah bekerja dengan semaksimal, dengan sebaik-baiknya ini, Pak? Gimana menurut Pak Elvanda? Ya, tentu kita sama ya dengan publik ya. Berharap penegakan hukum ini lebih bertanggung jawab, tidak seperti yang menjadi kekhawatiran kita semua. Ini harapan ini harusnya tidak kemudian menghantam tembok ya, tapi mudah-mudahan ada jalan untuk mencapai itu. Saya pikir itu. Dan berarti publik juga harus melakukan penekanan terhadap KPK agar jangan berhenti. Benar. Karena kalau berhenti akan ditanya kenapa? Why? Ya. Kita ngawal terus nih sebagai masyarakat ya, kita kawal terus nih kasus ini sampai di mana gitu ya kan Pak ya. Tapi memang kalau untuk ngebahas korupsi ini nggak bakal ada habisnya nih Pak. Kayaknya udah menjadi udah menjadi habitat ya kayaknya untuk korupsi ini tuh gimana? Macam budaya gitu. Budaya korupsi gitu. Ya, yang penting juga tentu media jangan diam. Ya, media juga harus bicara. Ya. Kan kadang-kadang media diperhadapkan kepada tembok kan. Apalagi kalau tembok itu tembok kekuasaan. Nah, ini agak dia. Susah itu. Agak susah. Mau bergerak pun susah ini. Akhirnya memilih diam. Ya mudah-mudahan Kardopa jangan diam lah. Jangan diam. Kita suarakan suara rakyat. Karena ini untuk kepentingan rakyat. Benar sekali. Bayangkan uang rakyat itu habis hanya untuk korupsi. Iya, kejedut nanti. Kejedut. Udah nggak usah diragukan lagi Pak, kalau udah masuk Sumatera Utara pasti yang tadinya tidur enak langsung terbangun. Iya. Langsung jedak-jeduk deh Pak. Langsung jedak-jeduk karena jalannya. Pak Peter, waktu kita sudah mau habis nih, lewat dikit nggak apa-apa. Tapi mungkin Pak Elvanda ada pengen disampaikan buat pendengar Kardopa khususnya terkait topik kita hari ini. Ya, kita berharap ya memang KPK merespon apa yang disuarakan publik ya. Kemudian kita praktek-praktek seperti ini jangan terjadi lagi lah. Karena apa?
kita bayar pajak, tapi kemudian kita tidak menikmati hasil. Nah, ini yang kemudian ruginya double. Ya, double Iya. kill. Karena memang Desi dan Pak Elvanda, Medan dan Sumatera Utara kan sudah punya pengalaman. Udah. Iya. Medan 3 Wali kotanya, kota, gubernurnya Dua. 2. Yang satu melibatkan banyak orang kemarin kan DPRD. dan sekolah semuanya di KPK. Iya. Nah, kita tinggal tunggu apakah ini akan ada yang sekolah lagi kan? Ya, kita tunggu ya. Gawat nih kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Elvanda, waktunya sudah mampir. Iya, Udah ngobrolin tentang sama-sama. masalah ini. Kita kawal terus KPK bekerja dengan sebaik-baiknya nih ya Pak ya. Baik, iya, Pak Peter, sama-sama. terima kasih waktunya Pak Peter. Sama-sama, Jangan Des. kemana-mana Terima kasih, pendengar Pak Kardopa. Elvanda. Iya, sama-sama. Pastikan untuk tetap stay tune di Radio Kardopa. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di Opini Obrolan Pagi ini dengan topik kita bagaimana kelanjutan kasus OTT KPK. Kita tunggu aja kabar atau berita selanjutnya. Kita pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.